Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu Bapak Darkiman Ruminta, SPT MSI. Di sini kami akan berpresentasikan presentasi yang berjudul Kerjasama Internasional Antar Negara. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri dengan saya Ari Kurniawan. Saya Nabila Yufitasari. Saya Nida Akila. Saya Aliza Uliasari. Saya Fitriani. Saya Muhammad Rafi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan kolaboratif yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat yang didasari oleh kepentingan bersama, timbal balik, dan kesukarelaan dengan tujuan untuk mencapai stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan kolektif. Interaksi ini umumnya disahkan dan diatur oleh hukum internasional dan diwujudkan melalui berbagai perjanjian, konvensi, atau kesepakatan yang mengikat para pihak yang terlibat. Kerjasama ini dipicu oleh adanya kebutuhan untuk saling melengkapi dan mengatasi keterbatasan sumber daya maupun alam, teknologi, atau modal yang dimiliki masing-masing negara. Selanjutnya ada kerjasama internasional itu mencakup berbagai dimensi yang kompleks, yang mencerminkan kebutuhan holistik setiap negara. Berikut ada 4 bidang utama dalam kerjasama. Yang pertama yaitu ada di bagian ekonomi. Bidang ini adalah yang paling relevan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua itu ada di bidang politik. Bidang ini berfokus pada pemeliharaan, perdamaian, stabilitas regional dan global, serta penanganan ancaman bersama. Lalu yang ketiga ada bidang sosial budaya. Bidang ini berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, pengayaan budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang keempat itu ada bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Bidang ini menangani masalah-masalah yang mengancam kesehatan publik dan keberlanjutan planet yang memerlukan aksi kolektif. Selanjutnya, pentingnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan pilar fundamental yang menopang seluruh aktivitas bisnis internasional. Tanpa adanya kerangka kerjasama, kegiatan perdagangan lintas batas dan investasi global akan terhambat oleh ketidakpastian, proteksionis, dan biaya transaksi yang tinggi. Pentingnya kerjasama internasional itu yang pertama itu pembuka akses pasar dan efisiensi perdagangan. Lalu yang kedua itu mendorong aliran investasi dan alih teknologi. Yang ketiga itu menciptakan kepastian hukum dan kerangka regulasi global. Selanjutnya yaitu General Agreement on Traffic and Trade atau persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan adalah suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang meningkat lebih dari 120 negara. Keseluruhan negara ini memainkan peran sekitar 90% dari penduduk dunia. The General Agreement on Traffic and Trade yang berlaku sejak 1948 bukanlah suatu organisasi dan hanya merupakan persetujuan multilateral atau treaty yang berisi ketentuan dan disiplin dalam mengatur perilaku negara-negara dalam kegiatan perdagangan internasional. Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja, dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat. Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.
Next. Selanjutnya yaitu fungsi General Agreement on Traffic and Trade. Yang pertama adalah sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur tindak-tindak perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Yang kedua yaitu sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan. Di sini diupayakan agar praktik perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu atau liberalisasi perdagangan. Dan aturan atau praktik perdagangan demikian itu menjadi jelas, baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebaran luasan pemberlakuan peraturannya. Yang ketiga yaitu sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya. Next. Selanjutnya yaitu pengertian dari World Trade Organization atau WTO adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan antar negara. Inti organisasi ini adalah perjanjian-perjanjian WTO yang dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara-negara anggota perdagangan dunia dan diratifikasi di parlemen mereka. Tujuan mendasar WTO, sebagaimana tercantum dalam perjanjian pendiriannya, adalah memanfaatkan perdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar perdagangan WTO. Prinsip-prinsip dasar perdagangan WTO merupakan fondasi utama yang memastikan perdagangan internasional berjalan secara adil, non-diskriminatif, dan transparan. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam perjanjian GATT, GATS, atau General Agreement on Trade in Service, dan TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Most Favored Nation atau MFN, setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama, keuntungan tarif atau akses pasar kepada semua negara anggota WTO. Lainnya tidak boleh ada diskriminasi antar anggota. 2. National treatment, produk impor harus diperlakukan sama seperti produk domestik setelah memasuki pasar suatu negara tanpa diskriminasi pajak atau regulasi internal. 3. Transparansi, negara anggota wajib mempublikasikan kebijakan perdagangannya dan memberitahu WTO tentang perubahan agar perdagangan dapat diprediksi dan adil. 4. Predictability, trope, binding, and enforcement. Tarif dan aturan perdagangan harus terikat, tidak dinaikkan secara sepihak, dan WTO memiliki mekanisme penegakan melalui penyelesaian sengketa. Bidang-bidang yang mendapat perhatian khusus dari WTO. WTO memberikan perhatian khusus pada bidang-bidang kunci perdagangan internasional untuk memastikan integrasi ekonomi global yang berkelanjutan. Fokus utama mencakup 1. Perdagangan barang atau goods trade. 2. Perdagangan jasa atau service trade. 3. Hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights. 4. Penyelesaian sengketa atau dispute settlement. 5. Perdagangan dan lingkungan atau sustainable development. 6. Perdagangan elektronik dan digital. Peranan WTO dalam perdagangan di era globalisasi. Di era globalisasi di mana rantai pasok global semakin terintegrasi dan perdagangan mencapai 28,5 triliun US dollar pada tahun 2022. WTO berperan sebagai penjaga gerbang perdagangan dunia. Peran utamanya meliputi 1. Mendorong liberalisasi perdagangan.
2. Mendukung inklusi ekonomi. 3. Menyelesaikan sengketa dan mencegah perang dagang. 4. Menangani tantangan globalisasi. 5. Forum negosiasi dan standarisasi. Secara keseluruhan, WTO memastikan globalisasi perdagangan tetap adil dan berkelanjutan meskipun menghadapi kritik seperti lambatnya negosiasi atau misalnya Doha Round yang mandek sejak 2008. Integrasi regional. Integrasi ekonomi regional adalah perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi sampai menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif atas barang, jasa, serta faktor produksi. Tujuan utama integrasi regional: 1. Meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi kawasan. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi bersama antar negara anggota. 3. Menjadi sarana resolusi konflik dan stabilitas politik antar negara anggota. Faktor yang mendorong integrasi suatu kawasan. 1. Potensi ekonomi dimaksimalkan sehingga mempunyai daya saing baik. 2. Potensi politik, terutama bagi negara kecil tapi kaya. 3. Revolusi konflik antar negara kawasan. Next. Prakondisi integrasi. Sebelum negara-negara di suatu kawasan membentuk integrasi regional, beberapa syarat atau kondisi awal prakondisi yang harus dipenuhi agar kerjasama berjalan dengan efektif. 1. Asimilasi sosial. Adanya hubungan yang erat antar negara-negara anggota. 2. Kesamaan. Negara yang berinteraksi memiliki kesamaan kepentingan, tujuan, sistem ekonomi. 3. Keuntungan bersama. Jika semua pihak mendapat ekonomi dan politik yang seimbang. 4. Biaya relatif rendah. Biaya tidak boleh terlalu besar agar tidak membebani anggota. 5. Kedekatan hubungan dengan masa lampau. Hubungan antar negara anggota sangat penting untuk kerjasama. 6. Pengaruh eksternal. Tekanan atau dorongan dari faktor kawasan. Prakondisi integrasi. Dalam sebuah integrasi ekonomi ada yang dinamakan dengan tingkat integrasi ekonomi, yaitu Free Trade Area. Negara anggota menghapus tarif dan hambatan perdagangan, non-tarif. Ekonomi Union, tingkat ini lebih maju dari Common Market karena negara anggota menyatukan kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter. Ketiga, Custom Union. Selain menghapus tarif antar anggota, mereka juga menetapkan tarif eksternal. 4. Political Union. Tahap paling tinggi dari integrasi, di mana negara anggota tidak hanya bersatu secara ekonomi, tetapi secara politik dan kelembagaan. 5. Common Market. Pada tahap ini, negara-negara anggota tidak hanya menghapus hambatan perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya ada pengertian Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu wujud integrasi berdasarkan kawasan yang terletak di Eropa dan salah satu organisasi yang cukup stabil secara politik dan ekonomi. Sejak terbentuk Uni Eropa, terus melanjutkan agenda perluasan keanggotaan hingga ke Eropa Timur dan Eropa Tenggara. Negara-negara anggota Uni Eropa yang didominasi oleh negara-negara maju di Eropa Barat secara politik dan ekonomi merupakan negara yang cukup stabil dan mapan. Kebijakan Uni Eropa meliputi berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya. Negara yang tergabung di dalam Uni Eropa meyakini bahwa kebijakan Uni Eropa dapat memberikan implikasi positif terhadap pembangunan negara-negara tersebut. Selanjutnya yaitu ada sejarah Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi kawasan yang bergerak di bidang politik dan ekonomi. Dengan jumlah anggotanya yaitu 28 negara Eropa, sebagai sebuah organisasi Uni Eropa didasarkan kepada sebuah aturan dan hukum yang mengikat. Pasca Perang Dunia Kedua, Jean Monnet dari Perancis membuat sebuah rencana untuk pengendalian hasil sumber daya batu bara dan baja milik Perancis dan Jerman. Belgia, Perancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman menandatangani Perjanjian Paris pada 18 April 1951. Perjanjian tersebut merupakan awal diresmikannya pembentukan European Coal and Steel Community yang mulai berlaku pada 23 Juli 1952. Dalam perkembangan ECSC menjadi organisasi regional yang sukses sehingga membuat negara anggota optimis untuk membentuk sebuah organisasi di regional benua Eropa. Pada tahun 1957, negara
anggota ECSC membentuk European Economic Community atau EEC yang didasarkan pada Perjanjian Roma. Melalui EEC juga diharapkan dapat meningkatkan integrasi Eropa, tepatnya pada 7 Februari 1992. Disepakatilah perubahan dari European Community menjadi European Union atau Uni Eropa. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Maastricht dan mulai berlaku 1 November 1993. Negara anggota bersepakat untuk memberikan wewenang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk memutuskan ketentuan-ketentuan melalui mekanisme coordination procedure. Dengan demikian, Organisasi Regional Uni Eropa secara resmi terbentuk pada 1992 dan hingga saat ini masih memikat banyak negara Eropa untuk bergabung ke dalamnya. Selanjutnya yaitu ada peningkatan sentralisasi Uni Eropa. Gambaran peningkatan sentralisasi di Uni Eropa diimbangi oleh dua faktor utama. Yang pertama, otonomi regional yang kuat. Banyak negara anggota memiliki tradisi pemerintahan regional yang kuat. Untuk mengakomodasi hal ini, Komite Kawasan didirikan melalui Perjanjian Maastricht untuk memastikan pandangan pemerintah daerah diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa. Yang kedua yaitu beragam mekanisme kerjasama. Kebijakan Uni Eropa mencakup berbagai tingkat kerjasama. Yang pertama yaitu ada pengambilan keputusan otonom, yaitu negara anggota memberikan kekuasaan kepada Komisi Eropa untuk mengeluarkan keputusan langsung di bidang-bidang seperti hukum, kompetisi, dan bantuan negara. Yang kedua yaitu ada harmonisasi, di mana hukum negara anggota diselaraskan melalui proses legislatif yang melibatkan Komisi, Parlemen, dan Dewan Uni Eropa, membuat hukum Uni Eropa semakin terasa di tingkat nasional. Dan yang terakhir ada kooperasi, yang dimana negara-negara anggota melalui Dewan Uni Eropa sepakat untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan domestik mereka, terutama dalam isu-isu sensitif. Lalu kemudian ada peranan ASEAN dalam kerjasama internasional. ASEAN ialah organisasi regional yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967, bertempat di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Perekonomian ASEAN adalah salah satu kekuatan ekonomi dunia yang besar. Dengan pertumbuhan yang kuat, menjadi pusat menarik investasi asing dan memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, seperti energi dan ekonomi digital. ASEAN berperan besar dalam kerjasama internasional dengan menciptakan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan melalui AFTA dan MEA, serta meningkatkan interaksi sosial budaya antar anggota dengan negara di luar kawasan. Peranan ASEAN dalam kerjasama internasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disebut MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki 5 elemen utama. Yang pertama, arus bebas barang. Yang kedua, arus bebas jasa. Yang ketiga, arus bebas investasi. Yang keempat, arus modal yang lebih bagus. Yang kelima, arus bebas tenaga kerja terampil. Lalu kemudian peranan ASEAN dalam kerjasama internasional itu ada kerjasama multilateral dan regional semakin banyak dikembangkan guna mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi. Kerjasama itu meliputi yang pertama kerjasama multilateral, kesepakatan GAAT atau General Agreement on Tariff and Trade. Yang kedua ada pembentukan WTO, menghadirkan manfaat besar terutama pasar atas produksi yang dihasilkan setiap negara. Yang kedua ada kerjasama regional, masyarakat Eropa untuk menghapuskan hambatan teknis perpajakan. Yang kedua ada NAFTA, biasa disebut North American Free Trade Area, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sektor industri melalui integrasi dan pemanfaatan skala ekonomi serta meningkatkan investasi asing di negara anggotanya. Lalu kemudian ada AFTA, dibentuk bukan sebagai regionalisasi perdagangan tertutup, melainkan dapat bersaing di pasar global. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga mudah dipahami dan dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.